Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu. Kenapa? Tuhan akan mendahului engkau kalau engkau mengandalkan Dia. Oke? Amen. Tuhan akan mendahului engkau. Tuhan akan menolong engkau dan mendahului engkau dan membuka kamu jalan. Yakin saja, ya. Tuhan akan mendahului kita dan memberikan kita jalan. Amin. Amen. Ya. Nah, coba kita perhatikan lagi. Mendahului mereka hingga apa? Tiba dan berhenti di atas apa? Tempat di mana anak itu berada. Ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersuka cita dalam mereka. Kalau kita ikuti tuntunan Tuhan, kamu pasti sampai tempat dengan jelas. Ya. Kita ikuti tuntunan Tuhan, pasti kita akan sampai tujuan dengan jelas. Jadi malam hari ini, ikuti tuntunan Tuhan, pasti kita berhasil. Ya, baik yang dikerja di toko, kerja di karyawan, kerja di sopir, mau lagi masih mahasiswa, SMA, SMU atau SMP, STTK, semua kita ini perlu mengikuti tuntunan Tuhan, dan Tuhan terkadang menuntun kita sesuai dengan profesi kita. Ya, jadi mari kita buka hati kita untuk dituntun oleh Tuhan. Nah, yang berikut, coba kita baca di ayat 13, pasal yang sama ayat 13. Baca bersama-sama. Matius pasal 2 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. 1, 2, 3. Setelah orang-orang Majusi itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambillah anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tuntunan yang berikut itu Tuhan tuntun keluarga ini lewat mimpi. Di sini ada yang belum pernah bermimpi? Belum. Kita sudah pernah mimpi? Pernah? Mimpi dikejar setan ada? Atau jatuh ke jurang gitu? Atau dililit ular-ular? Atau dipangut apalagi gitu? Pasti kita semua sudah pernah lihat itu. Apalagi kalau nonton film horor itu, aduh, malam-malam mimpi yang aneh-aneh. Atau nonton film-film sinetron, malam pasti nangis-nangis sendiri ya. Mimpi ulang semuanya ya. Nah Bapak Ibu, Tuhan itu bisa menuntun kita lewat mimpi. Oke? Jadi jangan anggap dari mimpi itu begini. Mimpi yang kalau kita bangun tidak bisa lupakan, dan itu membekas, itu dia. Itu baik itu buruk, baik itu baik, perlu didoakan. Ya. Hari ini saya berdiri di sini karena saya sudah mimpi di Kupang. Kalau saya tidak mimpi itu, saya tidak akan pernah ada di sini. Saya mimpi dan saya melihat dan saya mengikuti dan saya ikuti berhasil. Hari ini saya di sini karena mimpi. Itu yang Tuhan tunjukkan. Kalau saya mau ceritakan panjang sekali, ya. Jadi Tuhan ini menuntun menuntun Yusuf dan Maria ini lewat mimpi. Bayangkan, padahal Yusuf dan Maria ini sedang mengasuh Yesus anak Allah ini. Tuhan tidak langsung bilang begini, hai Yusuf bangunlah malam ini, tidak. Tapi Tuhan tuntun lewat mimpi. Kenapa Tuhan tuntun lewat mimpi? Karena Yusuf ini punya pengalaman lewat mimpi. Pengalamannya apa? Waktu dia tahu bahwa Maria ini lagi mengandung ini, tanpa dia mengandung diam-diam, entah dari mana. Pikiran manusia dia bilang begini, tak ceraikan. Kalau dia mau ingin menceraikannya. Waktu dia tidur, malaikat datang dalam mimpi. Kamu jangan ini ceraikan Maria. Bayi dalam kandungan itu adalah anak Allah. Kamu terima dia. Nah itu pengalamannya dia. Waktu dia bermimpi, Tuhan bilang begini, bawa anak ini pergi dari sini, mengungsi. Malam itu pun dia bawa anak itu pergi. Dia tidak tunggu besok pagi lagi. Siapa tahu besok pagi sudah terlambat. Terkadang kita buang-buang waktu. Tuhan sudah suruh kita begini, nanti. Yang pernah pengalaman kerjakan tugas sekolah, ya,
Kalau kerja tugas sekolah, kita udah begini, besok aja. Besok kita besok aja. Besok pas besok mau dikumpul malam ini, bakal ada minum kopi, lu kayak ketik. Apalagi zamannya kita pakai mesin ketik, tok sampai pagi. Besok ujian tak tahu apa-apa karena tidak siap sejauh-jauh hari. Ya. Jadi kalau Tuhan suruh bilang begini, belajar malam ini, belajar sudah sekarang. Kalau Tuhan suruh bilang pergi sekarang sudah. Jadi saya selalu ikuti apa yang Tuhan bisa di hati saya. Kalau Tuhan ngomong apa saya ikuti. Ya. Mari kita banyak berdoa. Orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, mari banyak berdoa. Ya, nanti akan datang saatnya seorang. Karena kita tahu hari ini nggak ada ancaman buat orang yang beriman yang percaya pada Yesus. Kalian tahu nggak? Nggak tahu. Tadi kita nggak tahu. Kita tidak ngerti apa yang sedang terjadi. Karena itu berdoa minta tuntunan Tuhan. Nanti Tuhan akan tunjukkan ada bahaya di depan atau tidak. Ya, banyak berdoa sama Tuhan. Suatu saat nanti kita semua orang Kristen harus pertahankan iman. Bayar harga pun nggak apa-apa. Ya, lebih baik masuk surga ketimbang menderita dalam kekekalan. Yesus datang menderita supaya kita diselamatkan. Sekarang giliran kita hidup menderita bagi Dia supaya kita juga berhasil masuk surga. Ya, ini yang terakhir. Waktu orang-orang Majus ini juga mereka dituntut lewat mimpi. Bilang jangan kembali ke Herodes. Jalanlah ke tempat yang lain. Dan mereka pergi. Waktu mereka pergi, malaikat datang bilang, Yusuf Maria malam ini bangun bawa anak ini mengungsi. Jadi Yesus ini udah pernah mengungsi loh. Suatu saat nanti kita orang percaya ini pasti mungkin kemungkinan besar kita juga akan mengungsi. Jadi mari kita belajar mengikuti tuntunan Tuhan. Tapi mengungsi yang paling tepat adalah mengungsi di apa? Di dalam Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan dan banyak berdoa di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan akan lindungi setiap anak-anaknya. Amin. Amin. Kata lindungi itu begini. Kata lindungi itu kamu bisa dipisahkan, bisa. Kamu bisa diangkat naik pada pengangkatan, bisa, itu dilindungi. Atau kamu diizinkan masuk di dalam, tapi di dalamnya itu kamu dilindungi. Seperti siapa? Sadrak, Mesak, Abednego diizinkan masuk ke perapian yang menyala-nyala, tapi di perapian itulah dilindungi. Itu. Seperti Daniel diizinkan masuk di goa singa, tapi di goa singa itu dilindungi. Bisa juga seperti itu. Karena perlindungan Tuhan itu tidak bisa dipikirkan dengan pikiran kita. Tapi yang jelas, setiap orang percaya pasti dilindungi. Wahyu pasal 3 ayat 10 berkata, karena engkau menuruti firman-Ku. Menuruti firman itu artinya mengikuti tuntunan-tuntunan Tuhan. Maka Tuhan berjanji kita akan dilindungi pada hari pencobaan yang akan datang mencobai mereka yang diam di atas bumi. Itu artinya pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi itu bukan untuk mencobai kita yang diam di atas bumi, tapi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Anak-anaknya diprioritaskan dilindungi oleh Tuhan. Buktinya Maria, orang-orang Majus dilindungi. Kamu jangan lihat sini ya. Orang ini lah dia berbahaya. Kalian pergi dari tempat yang lain. Kemudian Yusuf dan Maria bilang begini, bangun dan bawa anak itu pergi. Orang ini lagi rencana jahat. Hanya cuma Yusuf dan Maria yang tahu bahwa ada orang ini ada rencana jahat. Benar. Seandainya dia tidak pergi, maka anak-anak di Bethlehem yang usia 2 tahun ke bawah itu mati semua. Dan buktinya kan, kalian kalau baca di pasalnya yang ke 16 ayat 12 itu bilang, pembunuhan anak-anak di Betel. Rencana itu terjadi. Di situ ada orang benar ada, di situ ada anak-anak Tuhan ada, di situ ada anak-anak yang percaya sama Tuhan ada. Tapi semua mati. Ya. Jadi saya percaya ini firman Tuhan buat kita pada malam hari ini. Mari kita belajar mengikuti apa? Tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan, ya, supaya kita selamat sampai tujuan. Kita tidak tahu besok ada apa. Siapa yang sudah tahu besok ada apa? Gak ada yang tahu. Tapi kalau kalian mengikuti tuntunan Tuhan, apapun yang terjadi di besok, pasti kalian dilindungi oleh Tuhan. Amin. Dari malam hari ini mari kita belajar berdoa kepada Tuhan. Ya, kalian boleh merayakan Natal bukan cuma sekedar. Dari Natal ini begini, Natal ini
bukan cuma Sinta kelas yang orang rayakan, itu sudah menyimpang. Rusa-rusa yang tarik kereta bawa hadiah lewat awan-awan mau pergi bawa ke tempat yang lain, itu sudah menyimpang, ya. Jadi itu tidak boleh mengalihkan konsentrasi kita tentang kelahiran Yesus, ya. Sebab waktu kelahiran Yesus lahir di Bethlehem, oh pesta di padang, bukan pesta di gedung mewah, benar enggak? Yang pesta siapa? Yang pesta malaikat-malaikat sama gembala-gembala yang sudah pakaiannya bau kambing, bau domba, tidak mandi lagi, ya. Disuruh ketemu sama Tuhan yang sudah lahir. Jadi hari ini kita boleh pakai baju yang mewah, boleh pakai semua yang indah-indah, tapi ingat, jangan kehilangan fokusmu daripada Tuhan. Supaya apa? Hidup kita dituntun langkah demi langkah sampai Dia datang kali yang kedua. Karena Yesus berkata, firman Tuhan berkata bahwa pada kedatangan Yesus yang kedua, Dia ingin mendapat iman di bumi. Iman di bumi itu ya iman dari orang-orang yang percaya kepada Dia. Jadi mari, inilah firman Tuhan buat kita malam hari ini. Mari kita belajar. Tuhan akan tuntun kita. Jadi kalau mulai malam hari ini, kalau mimpi sesuatu, ya berdoa mimpi dari Tuhan atau tidak. Kalau tidur, kalau malam-malam tidur, berdoa minta mimpi dari Tuhan. Siapa yang di sini pernah tidur berdoa minta mimpi dari Tuhan? Pernah? Oh, saya sering. Tuhan, aku tidak mau mimpi buruk dikejar-kejar setan, Tuhan. Aku mau mimpi yang daripadamu. Makanya banyak rahasia ditunjukkan. Hal-hal rahasia ditunjukkan. Tunjukkan si ini, tapi tidak semua. Ya, kalau untuk si ini baik saya kasih tahu, nggak baik pun saya kasih tahu. Ya, nah itulah. Mari Roh Kudus akan tuntun kita semua. Mari kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan untuk dituntun oleh Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian, ya. Mungkin kita tidak melihat jalan apa yang terjadi di depan. Kita tidak lihat setapak jalan di depan. Kita seperti gelap. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari ini, malam ini, besok. Tapi kita biarkanlah kita tetapkan percaya kepada Dia. Serahkan hidupmu kepada Dia. Serahkan hidupmu kepada Dia. Serahkan seluruh langkah keputusan-keputusanmu kepada Dia. Dia akan mengambil alih kehidupanmu. Doa kita malam ini, sekalipun engkau belum melihat jalan keluar, sekalipun engkau belum melihat pertolongan, sekalipun engkau belum melihat mukjizat, sekalipun engkau belum melihat campur tangan Tuhan, tetapi percayalah bahwa Tuhan pasti akan jalan dalam hidupmu. Ku pegang janji-Mu, harapanku hanya hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sama, dahulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan yang sama yang menuntun para gembala-gembala berjumpa dengan Yesus. Tuhan yang sama yang menuntun orang-orang Majus dari tempat yang begitu jauh, tapi mereka bisa sampai tujuan karena mereka dituntun oleh Tuhan. Tuhan yang sama yang menuntun Yusuf dan Maria membawa Yesus pergi ke Betlehem.
Tuhan yang sama pula yang hari ini yang akan menuntun setiap langkah kita masing-masing. Tuhan yang sama akan menuntun rumah tangga kita. Tuhan yang sama akan menuntun pekerjaan kita. Tuhan yang sama akan menolong setiap kita yang masih studi, masih kuliah, masih belajar dan sebagainya. Serahkanlah semuanya ke dalam tangan Tuhan. Maka tangan yang dahsyat dan ajaib yang sudah pernah menolong ribuan dan jutaan orang, tangan yang sama itu pula ia akan menolong dan menyertai dan membuka jalan buat kehidupan kita semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami menerima mujizat malam ini Tuhan. Oh, yang ragu diberi iman yang baru ya Bapak. Amin. Kami berdoa yang sakit disembuhkan Tuhan. Amin. Yang kekurangan berkat diberi jalan keluar berkat yang baru daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mungkin malam ini engkau sedang datang dengan hati yang gelisah, hati yang galau. Engkau mungkin tidak tahu mau mengambil keputusan apa lagi. Tapi percayalah, saat ini Tuhan ada di depanmu. Dia siap menggenggam tanganmu. Dia siap menerangi jalanmu yang gelap. Dan dia akan menuntun engkau keluar. Satu bangsa saja Tuhan tuntun sampai tujuan. Apalagi satu pribadi atau satu keluarga. Tuhan akan tuntun sampai jalan keluar. Oh, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Jamah setiap kami malam ini ya Tuhan. Jamah kami Tuhan. Jamah kami. Urapi kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan malam ini. Oh, Yesus. 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 Oh, haleluya. Pimpin mereka Bapak dalam kesulitan yang mereka hadapi. Buka jalan keluar buat pergumulan yang mereka hadapi hari ini ya Tuhan. Buat mujizat di tahun ini dan di akhir tahun ini dan di tahun yang akan datang buat mereka Bapak. Mungkin mereka seperti gembala-gembala yang tidak tahu harus berbuat apa. Tapi Tuhan akan datang membuka jalan keluar buat mereka Bapak. Dalam nama Yesus Kristus malam ini, kau boleh buka hatimu, biarkan Tuhan menjaga hidupmu. Tidak ada perkara sulit buat Tuhan untuk mengangkat setiap pergumulan yang kau hadapi hari-hari ini. Di dalam nama Yesus, anugerah dari Tuhan turun kepada anak ini. Dalam nama Yesus. 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 Kau nama kau angkat segala beban-beban kehidupan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biarkanlah keselamatan kita dari Tuhan menerima masuk di rumah dan keluarganya. Seperti badai, seperti banjir yang masuk dan tidak seorang pun yang bisa menahan ya Bapak. Dalam nama Yesus Kristus, dan karena rencana Tuhan dari buat ini di mata Tuhan, seorang muda merebut hidupku dalam tangan Tuhan yang penuh banggaku. Dalam tangan Tuhan yang penuh banggaku. Haleluya Bapak, malam ini Tuhan kami tidak akan perlu ragu lagi ya Tuhan, karena hidup kita ada di tangan yang tepat, yaitu tangan Tuhan Yesus yang dahsyat yang akan mengatur kehidupan kami sejak sekarang sampai selama-lamanya. Bagaimana engkau bertanggung jawab dan memelihara anak-anak Tuhan di dalam firman yang tadi kami baca Tuhan. Apalagi di zaman akhir ini Tuhan, hidup kami pasti dipelihara, dijagai, dan Tuhan bertanggung jawab menolong hidup kami hari lepas hari. Buktinya malam ini kami masih bernafas, itu benar campur tangan Tuhan. Apalagi hari besok, akhir tahun ini dan tahun yang akan datang, pasti lebih dahsyat perkara-perkara Tuhan dalam kehidupan kami. Ada mujizat-mujizat baru, ada berkat-berkat baru, ada pertolongan baru yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Perkara-perkara ajaib yang tidak bisa kami jelaskan dengan kata-kata kami, akan dinyatakan Tuhan dalam kehidupan kami. Baik buat keluarga-keluarga, buat suami istri, anak-anak baik yang masih muda, semua mengalami anugerah dan pertolongan Tuhan. Di